dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh disalam kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Saya percaya setiap kita pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun, amin.
Lagu yang beberapa saat lagi akan kita nyanyikan bersama berjudul Been So Good. Lagu ini saya dapatkan pada saat saya sedang di mobil. Saya sedang mendengarkan lagu dengan earphone. Lagu ini terputar atau tershuffle. Dan di lagu ini ada lirik yang berkata, "What a friend you have been." Yang mengingatkan saya bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu gak sejauh yang kita pikirkan. Mungkin kadang kita suka merasa kesepian, kita suka merasa sendirian. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Menemani kita setiap harinya. Hari demi hari kita lewati. Itu semua karena Tuhan berjalan bersama kita. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita untuk datang ke Tuhan. Bawa rasa syukur kita sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kayak bawa hati kami, jiwa kami, bahkan hidup kami Tuhan Yesus. Pada saat kami menyatakan Engkau setia, kami percaya dengan segenap hidup kami. Pada saat kami percaya penuh kepada Tuhan, itu artinya kami menyerahkan hidup kami penuh ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas setiap hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidup setiap kami. Dan semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. I call you faithful for the promises you've kept. And every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been, Lord. Kita panggil namanya Yesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. You have been so good to us, God, I can't believe Engkau baik how dalam you hidup kami, Tuhan. love me. Betapa kami merasakan kasih-Mu dalam hidup setiap hari, Tuhan. So
setiap hal yang Engkau kerjakan atas hidup setiap kami. Kita bersyukur Tuhan Yesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me, God, I can't believe what a friend you have been. So good to me. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup setiap kami. What a friend you have been. Dengan tangan yang terangkat kami menyatakan Tuhan, kami mengagumi Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So
Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar, besar bagiku di setiap langkahku. Mari lebih lagi bersama dengan imanmu nyatakan. Ku bersyukur padamu, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar, besar bagiku di setiap langkahku. Kami memujimu Tuhan, ku memujimu. Mari sambil angkat tanganmu bersama nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Sekali lagi, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Jemaat Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar, besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, sorakan haleluya. Biar sampai selama-lamanya kami mau tetap terus memuji kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi saya rindu menyambut jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini, amin. Firman Tuhan dalam Korintus berkata, bergantunglah penuh pada Tuhan sebab Dia sumber kekuatan setiap kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kita, amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Yes. Woo. Mari GBPRC angkat suaramu. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sambil tepuk tangan, come on. Kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
lagu ini dari awal bersama nyatakan. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Katakan bersama kembali. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. One more time, sing Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Saya percaya jemaat Tuhan suaranya bisa lebih lagi. Come on. Hanya kau milikku di surga, sebab tiada yang lain Tuhan. Di bumi hanya kau. Satukan suaramu, nyatakan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Dengan mengatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Mari tetap bertepuk tangan Tuhan kita, sebab Engkau sumber kekuatan setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kekuatan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber. Bertepuk tangan, come on. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Saya belum dengar seluruh jemaat bernyanyi pujian ini. Ayo sampai belakang semuanya sama-sama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari sekali lagi, nyatakan Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Menyatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita. Haleluya. Lebih lagi sama-sama sorakan haleluya. Satu pribadi yang selalu membela kita, siapa namanya? Siapa namanya? Sama-sama sorakan haleluya.
kuasamu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar kuasamu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Dan ku nyatakan, Give it energy. 1, 2, 3. Tuhanlah pembelaku, ku takkan imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Sama-sama sorakan. Bersama-sama. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Amin. Aku Betapa besar kuasa-Mu Tuhan dalam hidup betapa kami. besar kuasa-Mu Bagi setiap kami yang mau nyatakan. dan ku nyatakan, Are you ready, church? Sing. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Raja yang hebat, Raja yang berkuasa, Raja yang luar biasa, yang dahsyat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Woo. Mari dengan satu suara, satu iman, sama-sama kita nyatakan. Yesus kau penuh jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku meninggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu. Mari dengan imanmu, come on, lebih lagi. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu. Saya mau tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizatmu Tuhan. Lihatlah Kau Di musim memuji Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Bersama-sama dengan segenap hati nyatakan. Tuhanlah Kami tidak akan takut Tuhan. Bahkan kami tidak akan gentar. Sebab Engkau ada dalam hidup kami. Come on. imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Bersama-sama. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu. Siapa yang Tuhan namamu Tuhan Yesus. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Terima kasih Bapak, bersama denganmu kami akan berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendeklarasikan Tuhan.
Surga terbuka saat ini atas tempat ini Tuhan. Restorasi terjadi Tuhan. Double grace terjadi atas tempat ini dan atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga membawa bangsa kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta dan berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Revival terjadi atas bangsa kami. Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan atas bangsa kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas dilantiknya Tuhan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang menyertai seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Niko dan gembala kami Tuhan, Dr. Yanto Tuhan. Biar kuasa Tuhan menyertai kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan Tuhan. Keluarga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka di dalam penggembalaan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Generasi ini dibangkitkan oleh Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Dan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat yang sama-sama percaya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di tengah, selamat datang. Ada juga di sebelah kiri saya. Selamat datang di GBI PRJ. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober 2024 dan di setiap minggu ketiga kita akan memberi dua persembahan. Yang pertama persembahan diakonia dan yang kedua adalah persembahan umum. Sama-sama kita siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita akan memberi persembahan diakonia. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Oktober. Dan tim misi Baksos GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan supportnya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tim misi Baksos berkolaborasi dengan KOM 300 dan jemaat yang bergabung sebagai volunteer. Kami melakukan kunjungan ke Yayasan Abbas Bogor yang terdiri dari anak-anak balita sampai dengan lansia. Kegiatan di sana selain membagikan sembako dan bingkisan juga ada penyampaian firman Tuhan, kesaksian dalam bentuk motivasi dan berbagai permainan. Bahkan tim misi Baksos juga berkolaborasi dengan divisi pengajaran KOM 300 dan Cool Cancer Ministry yang telah mengunjungi rumah singgah kanker dewasa dan anak yayasan di RC Badak, Tangerang. Kami mewakili Bapak Ibu menghibur dan menguatkan mereka. Kemudian kami mewakili Bapak Ibu kunjungan rutan wanita Pondok Bambu, di sana juga kami melayani warga binaan di sana, ibadah bersama, kemudian penyampaian firman Tuhan sehingga mereka bisa semangat dan kuat untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Untuk agenda kami berikutnya, kami akan melayani 1. Pelatihan baca dan menulis anak-anak kolong di sekitar gereja Teluk Naga. Dan yang kedua 10 gereja-gereja kecil di Kedaung Barat, Tangerang. Di sana kita juga akan mengadakan cek kesehatan dan pengobatan untuk para hamba-hamba Tuhan dan pengerja sempat. Berikut kami sampaikan laporan diakonia bulan September 2024. Penerimaan di bulan Oktober, total penerimaan 253.977.000 sekian. Pengeluaran yang pertama ada bantuan sosial jemaat 56.321. Bantuan kegiatan PAUD 40 juta sekian. Bantuan sekolah PAUD cerah 24 juta. Kegiatan misi 9.583 sekian. Kegiatan Raising the Standard 7 juta sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat 6.165.000 dengan total pengeluaran 150.749.000 sekian. Sesuai amanat agung Bapak Gembala kepada jemaatnya untuk selalu bangkit dan jadilah terang,
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memiliki kerinduan hati dan sama-sama menabur untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di luar sana. Berikut adalah video salah satu kegiatan tim Baksos. Sebelum memberi persembahan diakonia, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu dan juga kesehatan yang sudah Engkau berikan sampai hari ini. Bapak, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia kami di bulan Oktober, biarlah persembahan ini akan selalu menjadi berkat untuk saudara-saudara kami di luar sana yang membutuhkan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan news seminggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 27 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPR Adi Chandra. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan PM Service. Seringkali kita melihat adanya pertengkaran, iri hati dan tidak saling menghargai itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam restorasi hati kita untuk memulihkan gambaran diri kepada suami, anak, dan teman-teman kita. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri.
Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke penyembahan, sebelum firman, ada dua pengumuman yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah gak kerasa ya, kita sudah mau akhir tahun lagi ya, udah mau Desember lagi. Nanti pada tanggal 8 Desember kita akan mengadakan HUT anniversary dari GBPRJ yang ke-27 ya. Pada saat itu kita akan ada 4 kali ibadah, tolong dicatat karena berbeda dengan jam ibadah biasanya ya. Yang pertama adalah jam 8, kita akan dilayani oleh gembala kita, Dr. Yanto. Lalu yang kedua jam 11 kita dilayani oleh gembala sidang kita, Pastor Niko. Jam 2, ibadah yang ketiga ya, kita akan dilayani oleh Ibu Indri Pak Dede. Dan yang keempat, jam 5, kita akan dilayani oleh Pastor Billy Lantang ya. Tahun lalu kita ada sekitar 10.000 jemaat yang hadir dan kita terus berdoa. Kiranya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi untuk yang kali ini. Dan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk ikut menabur, kami sudah siapkan paket-paket sponsorship yang nanti detailnya Bapak Ibu bisa minta di counter ya. Apa sih yang bisa Ibu dapatkan pada saat Bapak Ibu menabur untuk acara ini. Nah, ini adalah hal yang pertama Bapak Ibu. Dan yang kedua, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir tanggal 26 Oktober ini hari Sabtu. Ini adalah konser berbayar ya, The Legend of Jonathan Prawira. Suatu konser yang diadakan sebagai tribute ya, sebagai apresiasi bagi Jonathan Prawira. Beliau adalah seorang penulis lagu yang luar biasa, very talented. Kita banyak diberkati oleh lagu-lagunya ya. Banyak dinyanyikan oleh artis-artis rohani dan inilah tribute-nya bagi beliau. Yuk kita hadir merayakan konser ini. Di samping itu nanti juga ada persembahan dari V2 untuk XR Technology ya. Mereka adalah salah satu pelopor XR Technology di Indonesia ya. Jadi itu juga akan dihibur dengan penampilan dari XR Technology. Terima kasih, itu aja Bapak Ibu Tuhan Yesus ya. Kami rindu untuk melihat Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama menikmati pada saat konser ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Seperti rusa yang merindukan air sungai, demikian jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang sangat mengenal isi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat sendiri nyatakan, hanya Hanya Engkau Tuhan yang mengenal isi hati kami, Tuhan Yesus. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Yes. Hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Yes, Tuhan. Sekali lagi mari nyatakan dengan hati yang sungguh-sungguh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Yes, Tuhan. Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil namanya. Yes, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami gak pernah bisa bayangkan kalau Tuhan gak ada di hidup kami. Kalau kebaikan-Mu gak ada di hidup kami, habislah kami. Kalau kesetiaan-Mu gak ada di hidup kami, selesailah kami. Tapi firman-Mu berkata bahwa kebaikan-Mu gak pernah ada habisnya. Kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Itu yang membuat kami masih bisa hidup sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami sombongkan. Semuanya Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan saja. Kami bawa hidup kami, kalau kami masih dipercayakan nafas, biar hari ini kami menangkap tuntunan Tuhan, supaya kami gak salah langkah. Kami gak cuma sekedar hidup, tapi kami mau berdampak dalam kehidupan ini. Kami gak mau cuma sekedar ada, tapi kami mau jadi orang-orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang bisa mengalami kasih Tuhan. Banyak orang bisa mengalami kebaikan Tuhan. Jadikan kami menjadi pembawa solusi bagi banyak orang. Bukan pembawa masalah, tapi jadi pemecah masalah. Penuntun bagi banyak kehidupan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus berbicaralah dengan spesifik. Tuntaskan pesan-Mu dengan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap untuk dilawat Tuhan, katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Wow. Shalom semuanya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di ibadah sore kali ini. Dan Sabtu depan tanggal 26 Oktober. Ya, saya kebetulan juga ikutan diajak untuk bisa ada di konser The Living Legend Jonathan Prawira. Nah, bagi yang kadang-kadang gini, penyanyinya lebih dikenal daripada pencipta lagunya. Nah, bagi yang belum tahu Jonathan Prawira siapa, semua lagu legend Indonesia dia yang tulis kebanyakan. Ya, kalau Anda tahu lagu seperti misalnya Allah yang setia, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, itu Jonathan Prawira. Jadikan aku indah, itu Jonathan Prawira. Apalagi ya? Sejauh timur dari barat, itu Jonathan Prawira. Ku telah mati dan tinggalkan, itu Jonathan Prawira yang tulis. Jadi lagu-lagu beliau ini sudah menginspirasi, memberkati banyak orang, makanya Anda mesti datang. Ya, ini event yang luar biasa. Pastikan Anda hadir, kita support pelayanannya Jonathan Prawira supaya banyak lagu-lagu baru lagi yang dihasilkan dan memberkati banyak kehidupan. Amin. Perlu disupport karena pelayanan pencipta lagu itu kadang-kadang nggak nongol tapi dampaknya banyak dirasakan. Kita perlu support ya. Nah, hari ini izinkan saya berbagi satu kebenaran firman tentang kreativitas. Ya, saya kasih judul ini. Memiliki apa? Kreativitas ilahi, kreativitas dari Tuhan. Coba kita bayangkan sebentar ya. Kalau kita hidup tuh gak ada kreativitas. Coba bayangkan ibadah ini gak ada yang baru. Coba bayangkan sebentar. Lagu yang dinyanyikan tiap minggu sama terus. Coba bayangkan. WL-nya yang pimpin sama terus ngomong hal yang sama terus.
Pembukaannya sama sampai semuanya bisa nebak. Lihat nih BL ini, habis ini paling ngomong haleluya, bener kan? Habis ini suruh tos kiri tos kanan ngomong Tuhan Yesus baik, bener kan? Karena gak ada kreatif. Bayangkan kalau gak ada kreativitas, lama-lama boring, betul kan? Tidak ada pembaruan, tidak ada sesuatu yang baru, lama-lama membosankan. Bicara kreativitas, ini bicara banyak hal. Gak cuma melulu bicara orang-orang kreatif, orang-orang seni, di bidang musik, di bidang desain, di bidang lukisan. Tapi bicara kreativitas ini sangat diperlukan untuk semuanya. Di bidang kesehatan, butuh kreativitas loh. Untuk menemukan obat-obat jenis baru. Vitamin-vitamin jenis baru. Treatment-treatment perawatan yang baru. Betul kan? Itu butuh namanya kreativitas. Dunia pendidikan butuh apa? Kreativitas. Cara mengajar anak yang baru, anak-anak sekarang luar biasa. Masalahnya banyak yang baru. Saya baru ngerti ternyata masalah disleksia ADHD. Ya, bagi ngerti tentang area ini. Karena kebetulan anak saya juga ada masalah di area itu. Jadi saya akhirnya mempelajari cukup ngerti gitu. Ternyata sekarang udah 1:10 tuh masalahnya. Lihat. Dunia medis, kesehatan, pendidikan hari-hari ini terus butuh namanya inovasi terobosan yang baru untuk menjawab tantangan yang baru, betul? Kreativitas itu sangat diperlukan. Ngajarin anak yang zaman dulu, zaman kita, atau mungkin zaman bapak-bapak di sini. Dulu mah dikerasin dikit langsung nurut, betul kan? Anak sekarang dikerasin, jawab mereka semua. Diajak tukar pikiran, kritis. Kok bisa gitu? Coba papi ngomong apa? Tak tanya Google dulu, gitu, tanya Google sekarang. Papinya dibandingkan sama YouTube sekarang. Gak langsung percaya sama orang tua, aku tanya temanku dulu, gitu. Iya. Beda. Makanya dengan perubahan zaman, kita selalu butuh namanya kreativitas dari Tuhan. Amin. Supaya apapun musimnya, kita bisa jadi pemenang dalam segala keadaan. Gitu. Orang masak, ibu rumah tangga tuh butuh kreativitas loh. Ayo bapak-bapak, bayangkan kalau tiap pagi dikasih makanan yang sama terus. Sekalipun suami Anda tipe yang suka mengucap syukur, tapi lama-lama bosan juga. Kamu gak bisa masak yang lain gitu. Bersyukur kalau tambah hari tambah rasanya tambah enak. Bayangkan kalau gak enak terus dipelihara gitu kan. Gak enak tapi terus-terusan, gak ada peningkatan, gak ada kreativitas. Lihat, kreativitas itu diperlukan dalam segala hal. Gak cuma di area tertentu. Kreatif itu apa sih? Kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Bisa berupa ide atau sampai bisa berupa sebuah karya yang original, yang asli. Ya, orang yang kreatif itu mikirnya inovatif. Bisa melihat solusi atau masa depan yang lebih baik. Itulah orang kreatif. Hari ini mungkin kondisi keluargamu sedang berantakan, pekerjaanmu sedang berantakan, atau apapun yang ada dalam hidupmu berantakan. Tapi kalau kreativitas Tuhan memenuhi hidup kita, kita bisa melihat ada solusi masa depan buat hidup kita. Itu kreativitas. Untuk mengelola segala sesuatu dengan kreatif. Ngatur waktu itu juga butuh kreatif loh. Saya hari-hari ini benar-benar ngalami di mana jadwal harus terbang ke sana sini. Butuh ngatur waktu dengan kreatif supaya bisa ngatur waktu untuk keluarga, untuk urusan pelayanan, belum lagi masalah-masalah yang lain. Butuh diatur semuanya, itu butuh kreativitas dari Tuhan. Orang yang kreatif itu inovatif. Dia bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang beda. Dan akhirnya bisa apa? Memecahkan masalah. Bukan membawa masalah, tapi memecahkan masalah. Dengan cara yang gak biasa, beda. Dan menghasilkan karya yang original dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kita seringkali kenal Tuhan, lebih gampang kenal Tuhan. Hari-hari ini apalagi ya. Kita cuma kenal sebagai Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kita mesti ngerti bahwa kitab Kejadian dibuka dengan Tuhan itu diperkenalkan sebagai Tuhan yang menciptakan, betul? Dia menciptakan segala hal yang spektakuler di dunia ini. Langit dan bumi diciptakan luar biasa. Kalau Tuhan itu pencipta, makanya dia punya sifat namanya kreatif.
Kita menceritakan di Kejadian 1 bahwa bumi itu awalnya belum berbentuk, kosong. Ya. Cuma ada air dengan air yang begitu dalam, Alkitab cerita. Saya baca dalam terjemahan Serahan Indonesia. Awalnya nggak ada apa-apa, kosong, gelap. Yang ada cuma roh Allah, karena roh Allah adalah roh yang bisa menciptakan. Tuhan mulai berfirman itu, terjadilah namanya terang. Akhirnya dipisahkan namanya siang dan malam. Tuh. Dari tidak ada menjadi ada, itu kreatif. Dipisahkan air di atas dan air di bawah. Tuh. Itu Tuhan yang melakukan, tidak ada menjadi ada. Dipisahkan daratan dan lautan. Dan semuanya ciptaannya ini punya tujuan masing-masing. Hari berikutnya lagi Tuhan berfirman, tanah bisa mengeluarkan berbagai macam jenis tumbuhan. Termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon yang buahnya berbiji. Wah keren. Tuhan cuma berfirman, jadi semua nih. Tanah bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Duh luar biasa. Tuhan berfirman lagi, terciptalah benda-benda penerang di langit. Supaya dari situ kita tahu bedanya siang dan malam. Untuk menjadi penentu waktu kita tahu hari, tahun dan musim. Tuhan itu terlalu kreatif. Merancang dengan sebuah sistem yang luar biasa. Itu Tuhan kita. Kita menulis air dipenuhi dengan berbagai macam jenis makhluk hidup yang berenang. Langit dipenuhi dengan berbagai macam jenis burung yang berterbangan. Itu semua didesain satu persatu bentuknya, jenisnya, ukurannya, warnanya sama Tuhan. Bayangkan. Luar biasa. Alkitab juga menulis diciptakan hewan ternak, binatang liar, binatang melata, dan binatang yang merayap di atas permukaan tanah. Baru di hari ke-6 terciptalah manusia. Itu semua ciptaannya Tuhan dan manusia itu diciptakan sangat-sangat kreatif. Semua kita yang ada di tempat sini, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama, betul? Tuhan buat itu unik, beda, warna kulitnya beda, rambutnya beda, apalagi tingginya beda, karakternya beda-beda. Tuh lihat, kita diciptakan dengan desain yang unik, spesifik, masing-masing beda. Betapa kreatifnya Tuhan kita. Bayangkan. Kejadian 1, 26-30 dilanjutkan dengan ini. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifatnya kita. Jadi manusia itu diciptakan menyerupai Tuhan dan mencerminkan sifat-sifatnya Tuhan. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan, burung, hewan ternak, binatang liar, bahkan serangga. Maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka, baca sama-sama, laki-laki dan perempuan. Ini desainnya dari awal gini. Sekarang manusia terlalu kreatif, mulai ngelawan Tuhan kan? Ya. Tuhan ciptakan yang baik dari semula. Kemudian Allah memberkati mereka, beranak cucu hingga menjadi banyak, penuhi seluruh bumi, berkuasa atasnya. Hendaklah kalian berkuasa atas semua binatang di laut, di udara, dan di bumi. 29, berkatalah Allah kepada manusia, dengarlah, aku memberikan kepada kalian segala tumbuhan yang menghasilkan apa? Biji-bijian, dan semua pohon yang buahnya berbiji. Semua itu akan menjadi apa? Makanan bagi kalian. Jadi desain awal Tuhan, kita disuruh makannya apa? Biji-bijian. Lihat manusia hari ini paling kreatif karena urusan makanan. Kita ngomong biji-bijian aja ya. Kreativitas Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Itu namanya biji-bijian. Inovasinya hari ini tercipta berbagai macam jenis masakan, produk makanan. Dari gandum bisa dibikin jadi macam-macam. Bisa jadi roti kek, bisa jadi apa. Tuh. Jagung, bisa jadi macam-macam. Sekarang singkong, luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Begitu kreativitasnya Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Diolah dengan luar biasa. Saking kreatifnya manusia, yang Tuhan gak suruh makan juga dimakan, betul?
menjelang Natal gini ini biasanya ada jenis hewan tertentu yang ketakutan. Di daerah di Indonesia tahulah maksud saya. Itu saking gara-gara manusia terlalu kreatif, semuanya mau dimakan, betul kan? Saking kreatifnya manusia, lihat. Itu ada di dalam diri kita. Seperti Tuhan kreatif, kita pun diciptakan kreatif, katakan amin. Tuhan yang kreatif, kita serupa dengan dia, makanya kreativitas Tuhan ada di dalam diri kita. Coba kita lihat Kejadian 2, 19-20. Saking kreatifnya Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Kita tulis ini. Tuhan menjadikan semua jenis binatang dan burung itu dari tanah. Setiap jenis binatang dan burung ditunjukkan kepada manusia. Supaya apa? Diberi nama oleh. Cuma ditunjukkan ini loh. Coba kamu kasih nama. Dikasih semua namanya. Luar biasa. Kasih nama tuh gak gampang loh. Betul gak? Setuju? Di sini siapa yang pernah kesusahan cari nama buat anak? Ayo. Di sini siapa yang pernah kesusahan cari nama buat bisnisnya? Betul kan? Cari nama itu gak gampang. Itu butuh kreativitas juga loh. Betul gak? Nah kita sadari bahwa setiap hari, setiap musim, setiap masalah itu selalu butuh kreativitas. Supaya kita tetap jadi pemenang dalam segala keadaan. Yang luar biasa ayat 20 menuliskan. Laki-laki itu memberi nama kepada apa? Setiap jenis hewan, binatang liar dan burung. Dahsyat. Level kreatif manusia itu sudah tanpa batas. Nah kalau orang sudah nggak kreatif, biasa suka niru orang lain, betul kan? Karena nggak kreatif, nggak bisa bikin sendiri, akhirnya niru orang lain. Nah, saya kasih Anda sedikit joke, coba lihat slide berikut ini. Ini beberapa nama yang kurang kreatif menurut saya. Masa ada KTP namanya Satria Baja Hitam? Lihat, orang kalau udah nggak kreatif, nama yang muncul gara-gara suka Satria Baja Hitam waktu kecil, anaknya dikasih nama Satria Baja Hitam, masuk KTP lagi. Yang lebih parah lagi, ada yang kasih nama Selamat Hari Natal. Itu saking kekurangan ide, tuh lihat. Yang lebih parah lagi yang bawa namanya siapa? Tuhan. Lihat. Manusia tuh kalau udah kekurangan kreativitas, sudah nggak tahu mau gimana. Ngopi saja sampai akhirnya salah sasaran. KTP-nya namanya Tuhan, bayangkan. Ya. Dari urusan kasih nama aja kita butuh kreativitas. Ketika manusia berbuat dosa, kemampuan untuk berkreasi itu gak hilang. Tapi seringkali disalahgunakan. Gak kaget ada orang-orang yang kreatif tapi kreatifnya tukang nipu, betul kan? Kreatifnya dalam hal mencuri. Yang lebih parah lagi, kreatifnya dalam urusan selingkuh. Ada yang kayak gitu. Pinter banget istrinya gak tahu ternyata udah selingkuh di mana-mana. Saking kreatifnya, betul kan? Itu loh. Kreativitas itu gak hilang sekalipun manusia itu sudah berbuat dosa. Tangkap ini. Tapi seringkali dipakai untuk tujuan yang salah. Hari ini Tuhan mau memenuhkan setiap kita dengan kreativitas dari Tuhan. Katakan amin. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan mau kita kreatif? Karena ternyata kalau kita kreatif kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kita berkata segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau Anda bisa jadi solusi, bisa ngajarin anak Anda dengan baik. Sampai ada orang lain pengen belajar gimana Anda punya kreativitas ngajarin anak Anda. Anda sedang mempermuliakan Tuhan di sana. Anda dengan mudah ngomong, aku ini juga sekali bingung, tapi Tuhan kasih aku kreativitas. Untuk aku bisa ngajarin anakku dengan baik. Lihat anakku sekarang jadi luar biasa, tuh lihat. Itu kreativitas dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau engkau seorang staf dan engkau bisa menemukan solusi yang terbaik dalam hidupmu, saya percaya kesaksianmu akan memberkati banyak orang. Dan banyak orang jadi kepingin kenal Tuhan melalui hidup Anda. Betul kan? Makanya Tuhan mau melimpahkan kreativitasnya dalam hidup kita supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang pengen kenal Tuhan melalui hidupmu. Kenapa Tuhan mau menyatakan kreativitas dalam hidup kita? Supaya semangat hidupmu terus ada. Dan kau bisa membantu banyak orang. Itu loh tujuannya.
Karena kalau kita udah terjebak di dalam rutinitas, tidak ada kreativitas, lama-lama bosan untuk hidup. Makanya Tuhan berkata, anugerahku baru setiap pagi. Selalu ada yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya semangat hidupmu terus ada. Dan kita bisa bantu banyak orang. Dengan adanya kreativitas itu akan mendorong inovasi-inovasi berikutnya akan muncul. Lihat handphone. Begitu keluar satu handphone layar sentuh. Langsung keluar merek lain keluar semua, betul? Dan akhirnya sekarang inovasinya lebih baru lagi. Ada handphone yang bisa dilipat, lihat. Semuanya bermunculan dari satu inovasi, mendorong terjadinya inovasi berikutnya. Makanya kita pernah tulis, satu angkatan ngalamin Tuhan, angkatan berikutnya akan terus memegahkan keperkasaan Tuhan. Tangkap itu. Makanya kita perlu jadi kreatif supaya apa? Generasi berikutnya lebih kreatif lagi. Tangkap itu. Ya. Saya suatu kali pernah dengar lagu dan itu lagu yang kita sering nyanyikan juga. Bila roh Allah ada di dalamku. Tahu lagu itu? Ya. Ku kan menari seperti Daud menari. Tiba-tiba saya ingat lagu itu. Di jalan lagi nyetir mobil. Tiba-tiba tergerak kayak Tuhan gerakan saya. Dengerin satu lagu sekolah minggu. Tapi kebetulan lagu ini mungkin Anda gak kenal lagunya. Itu lagu tuh musiknya itu kayak drama musikal gitu. Jadi konsepnya lagu dari barat gitu kan. Tapi musiknya itu rock and roll. Ketika saya dengar tiba-tiba Tuhan kasih ilham sama saya. Gara-gara ada satu lagu itu saya akhirnya pakai lirik yang sama mirip-mirip. Tapi saya nyanyinya beda. Dapat lagu baru. Kalau sebelumnya kan bila roh Allah ada di dalamku. Kemarin saya tulis lagu. Lagunya jadi gini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud, ku kan menari. Yang satu dangdut, yang satu konsepnya rock and roll. Dan lagu ini saya bawakan ke beberapa tempat memberkati banyak orang. Ya, lihat. Ketika ada satu lagu baru tercipta, ternyata itu mendorong terjadi inovasi berikutnya. Tuh lihat. Kreativitas itu mendorong sebuah kemajuan berikutnya. Pertanyaannya gini, bagaimana kita semua bisa memiliki kreativitas ilahi? Saya mau tanya dulu, berapa banyak yang mau memiliki kreativitas ilahi dari Tuhan? Mau ngalamin itu? Yes. Yang pertama ini, kita mesti bergaul karib dulu dengan Roh Kudus. Karena dia sumbernya. Kalau kita nggak connect sama sumbernya, nggak ngalamin apa-apa. Saya sering kali pakai ilustrasi yang gampang gini. Terang ini, lampu ini bisa keluar terangnya kalau nempel sama listriknya, betul? Kalau nggak connect sama listriknya, nggak keluar terangnya. Itulah hidup kita. Kalau kita nggak connect sama sumber kehidupan kita, makanya kreativitas itu nggak bakal muncul. Karena dialah sumbernya, Roh Kuduslah sumbernya. Kita baca satu ayat luar biasa. Keluaran 35, ayat 30 sampai 35. Di sini dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan apa di sini dikatakan, dengan siapa? Roh Allah. Gara-gara Roh Allah dia punya keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan, kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, yang kita gak bisa, tiba-tiba kita bisa. Itulah namanya Roh Kudus. Dikasih pengertian, pengetahuan, keahlian. 32. Yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Supaya melalui kreativitas yang Roh Kudus kasih, itu bisa membuat berbagai macam jenis produk, barang. Dari emas, perak, dan tembaga. 33, untuk mengasah batu permata supaya bisa ditata. Batu permatanya sudah ada, tapi butuh kreativitas supaya batu permata itu bisa jadi batu permata yang punya bentuk yang indah. Tuh lihat, kreativitas itu dari Tuhan. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan yang dirancang itu.
Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk apa di situ? Ngajar. Butuh kreativitas. Coba lihat ayat berikutnya. Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, ungu muda, kain kimirsi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang apa segala sesuatu. Keren ya. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup seseorang, kreativitas dari surga akan dinyatakan dalam hidupnya. Makanya hari ini pesan saya yang pertama, jaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena dialah sumber kreativitas itu. Katakan amin. Yang kedua, ketika tadi saya baca ayat Keluaran 30, 35 sampai 30 sama 35. Saya belajar ini. Kenapa sampai tadi dikatakan Bezaleel diurapi sama Tuhan, dikasih kreativitas. Aholiab juga dikasih yang sama. Karena Tuhan punya rencana. Kreativitas itu ada, dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita itu sepakat dengan rencananya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan ada kreativitasnya Tuhan, ada petunjuknya Tuhan. Itulah. Cara kerja Tuhan itu selalu dimulai dengan apa? Tuhan punya rencana. Tuhan menyediakan detail rencananya, rutenya seperti apa. Kita baca Keluaran 25 ayat 8. Mundur sedikit. Kalau tadi kan Keluaran 30, kita mundur sedikit. Keluaran 25 dimulai dari sini. Suruhlah bangsa itu membuat sebuah kemah untukku, supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Kemah dan perlengkapannya harus mereka buat menurut rencana yang akan apa? Kutunjukkan kepadamu. Saya mau tanya, Musa sudah tahu belum detailnya seperti apa? Enggak tahu. Cuma dia disuruh sama Tuhan, bangunlah kemah. Tempat di mana aku bisa hadir, tinggal di tengah-tengah umatku. Tuh. Ketika Musa nangkep rencana Tuhan, Tuhan tunjukkan dengan detail. Gini loh Musa, cara bangun kemahnya, luasnya segini, desainnya seperti ini. Nanti kamu pakai bahan-bahan ini ya. Warna kainnya akan seperti ini. Nanti akan diisi ini dan semuanya. Sampai itu jadi. Musa nggak tahu, Musa kurang kreatif. Tapi Tuhan itu maha kreatif. Dan dia bisa menyatakannya dalam diri Musa. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan punya rencana apa buat hidupku? Karena di balik rencana Tuhan ada kreativitas yang baru dari Tuhan dinyatakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Daud suatu kali mau perang. Dan dia mau menguasai seluruh Yerusalem. Alkitab tulis. Daud itu berulang kali berperang. Selalu dikasih Tuhan strategi baru. Dahsyat itu. Kita baca di dalam 2 Samuel 5. 22 sampai 25. Daud itu adalah orang yang selalu minta petunjuk Tuhan dulu. Tuhan suruh aku maju perang apa enggak? Kalau Tuhan enggak suruh aku enggak melangkah. Tapi kalau Tuhan suruh, show me the way. Kasih aku tahu rancangannya Tuhan seperti apa. Dikatakan di dalam 2 Samuel 5 ayat 22. Tidak lama kemudian orang Filistin datang lagi menduduki lembah Refaim. Sekali lagi, saya suka kata-kata ini. Sekali lagi. Berarti berulang kali. Daud itu meminta petunjuk dari Tuhan. Daud gak mengejar ambisinya. Daud selalu mengejar visinya Tuhan apa? Jawab Tuhan. Jangan menyerang mereka dari sini. Tetapi kamu jalan muter ya. Dan seranglah mereka dari belakang. Tuhan kasih kreativitas baru. Dekat pohon-pohon murubai. Dikasih detailnya. Harus lewat mana. Nanti tandanya kamu akan lihat pohon murubai. Nah di situ. Kamu akan menyerang mulai dari situ. Bila mana kau dengar bunyi seperti derap orang berbaris di puncak pohon-pohon itu. Aku nanti akan kasih timingnya. Kreatif banget Tuhan. Baru kamu boleh maju. Sebab aku akan berjalan di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Saya mau tanya, yang hebat itu Daud apa Tuhan? Tuhan yang hebat.
Semua kita di sini terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kreativitasnya baru buat kita. Dan Alkitab tulis, Daud melaksanakan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Dan ia berhasil memukul mundur orang Filistin dari Geba sampai ke Geser. Mungkin kau datang ke tempat ini kau sedang bingung. Tuhan, aku habis ini tahun baru mesti kemana? Jangan takut. Tuhan adalah Tuhan yang kepengen hidup kita lebih baik dari hari kemarin. Katakan amin. Tahun depan akan lebih baik dari hari ini. Katakan amin. Kemenangan yang Tuhan bisa kasih selalu meningkat. Katakan yes. Yang perlu kau lakukan, buka hati. Tuhan suruh apa? Tanggalkan ambisi manusiamu. Cari kehendak Tuhan. Di dalam kehendaknya ada petunjuk yang kreatif. Selalu baru setiap hari. Amin. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Oh, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Yes, come on. Yang ketiga, bagaimana bisa mengalami kreativitas ilahi? Yang ketiga, mesti ada tekanan dalam hidup kita. Berapa banyak orang gara-gara ditekan tiba-tiba keluar ide-ide baru. Betul? Jadi bersyukur kalau Tuhan kasih kita kepercayaan namanya masalah. Karena ternyata di balik masalah itu ada ide-ide yang inovatif. Katakan amin. Ya. Yesaya 51 ayat 10. Bukankah engkau yang apa? Bisa mengeringkan laut. Itulah Tuhan kita. Air samudera yang hebat. Yang membuat laut yang dalam itu bisa menjadi jalan. Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Ini kisah tentang bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Gara-gara tekanan yang terjadi, Tuhan selalu punya ide yang baru, cara yang baru. Laut bisa dibelah dijadikan jalan. Bayangkan itu Tuhan kita. Bagi manusia, kematian di depan mata, Tuhan lihatnya beda. Jawaban di depan mata, Tuhan kreatif, dia bisa buka jalan di tengah laut. Dahsyat Tuhan kita. Saya bersyukur sekali. Gara-gara masalah keluar lagu-lagu kehidupan. Saya percaya hari ini Tuhan sedang limpahkan banyak kreativitas. Caramu berkata-kata akan diurapi Tuhan. Tuhan akan ubah caramu berkata-kata. Sehingga melalui perkataanmu bukan lagi bawa masalah. Tapi Tuhan akan pakai engkau jadi pembawa damai bagi banyak orang. Tangkap ini. Ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan satu proposal bisnis. Saya mau doa buat Anda. Kata-katamu diurapi Tuhan. Ada kreativitas ilahi untuk berkata-kata dan bisa meyakinkan banyak orang. Karena engkau rindu hidupmu memuliakan nama Tuhan dan bisa bantu banyak orang. Amin. Haleluya. Tuhan tuh kalau menyembuhkan selalu caranya kreatif. Saya pernah baca di Alkitab. Ada 4 orang buta. Totalnya 5 sih. Karena ada satu kejadian 2 orang buta langsung. Tapi caranya beda-beda loh. Masalahnya sama tapi cara Tuhan menjawab beda. Bartimeus sembuhnya gara-gara apa? Yesus cuma ngomong pergilah. Ketika dia pergi sembuh. Matanya tercelik. 2 orang buta di Matius 9 ayat 20. Yesus pegang matanya sembuh. Beda lagi kan. Satu disuruh pergi. Satu dipegang matanya sembuh. Ada lagi orang buta di Betsaida di Markus 8 ayat 23. Yesus mengoleskan ludahnya di tangannya dan pegang mata orang itu. Ada bonus ludah. Gak menarik ya. Tapi gara-gara ludah itu orang buta disembuhkan. Kreatif caranya Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi, ada orang buta sejak lahir di dekat kolam Siloam. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yesus menyembuhkan dengan cara apa? Ngambil tanah, ludahnya dikeluarin, diaduk-aduk, ditempelin di mata orang buta itu. Dan singkat cerita, dia disuruh untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Terjadilah mujizat, buta bisa melihat. Masalahnya sama, tapi Tuhan selalu punya cara yang baru. Tuhan itu sangat kreatif. Tangkap ini. Beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami masalah. Selalu ingat, Tuhan selalu punya cara yang baru. Cara Tuhan menolong orang yang itu dengan cara Tuhan menolong Anda. Kreatif, beda-beda. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, beda-beda. Berikutnya lagi. Dan ini saya mau kasih Anda satu hal yang menarik. Ini saya gak pernah presentasi sebelumnya.
Suatu kali saya ditekan. Gara-gara apa? Frank, kamu bisa bikin gak lagu dangdut? Waduh. Lagu dangdut buat perusahaan lagi. Saya merasa gak berdaya. Tapi Tuhan ingatkan saya. Tuhan bisa urapi saya dengan nada-nada baru, kata-kata baru. Apalagi ini buat sebuah perusahaan. Bukan laku rohani. Ini laku untuk manajemen perusahaan. Untuk ibu-ibu yang bekerja di perusahaan itu. Spesifik lagi marketnya. Saya tanya sama bapaknya yang kasih kerjaan. Pak, tiap hari itu ibu-ibu di situ. Kalau lagi melakukan aktivitasnya. Bekerja di pabrik itu. Dengerin lagu apa? Wah, biasa ya dengernya lagu-lagu itu, Pak. Oh, lagu-lagu dangdut Mojokertoan katanya gitu. Maksudnya gimana, Pak? Pantura, Pak, pantura. Ampun deh. Saya akhirnya hari-hari itu coba mendengar model-model dangdut seperti apa. Tapi gara-gara tekanan keluarlah sebuah karya. Nah, saya kepengen Anda coba dengerin. Coba dinilai ya. Saya minta nanti multimedia bisa bantu untuk putarkan. Ya, ini lagu dangdut pertama saya. Gara-gara tekanan ada kreativitas dari Tuhan dinyatakan. Musiknya udah kayak gini. Lebih kencang lagi, lebih seru rasanya ya. Ayo bolo bangun bersama, bersih sehat utamakan selamat, tanam teladan tanggung jawab kita, kebanggaan karyawan sempurna, tunjukkan prestasi, maju konsistensi, juara kualitas produksi. Yo ayo kita satukan semangat, satu operation, semangat kemenangan. Yo ayo kita satukan tekad, satu operation, semangat kemenangan. Asik. Cukup. Saya takutnya semua pada joget habis ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Saya tuh gak bisa. Tapi kalau kreativitas Tuhan sudah bertahta, yang tidak bisa jadi bisa. Gara-gara tekanan ada kreativitas baru Tuhan nyatakan. Amin. Yang keempat, kita bisa kreatif, ngalami kreativitas Tuhan gara-gara kita punya deadline dan keuletan. Tahu gak, seringkali sebuah karya gak kelar. Yang kita kerjakan itu gak jadi-jadi. Karena kita gak kasih deadline di sana. Ntar dulu deh, dipikirin nanti dulu deh. Pikirin nanti dulu deh. Lama-lama gak kelar-kelar. Gak ada sesuatu baru dari hidup kita. Pengen ngajari anak dengan cara-cara yang baru, pendekatan yang baru. Ntar dulu deh nyobanya. Ntar sok. Gak jadi-jadi. Saya belajar ini ketika bikin karya. Dalam banyak hal. Selalu harus ada deadline dan keuletan. Galatia 6 ayat 9. Jangan lelah berbuat baik karena kelak kita pasti menuai apa? Hasilnya. Asalkan kita tidak berputus asa. Untuk menciptakan karya-karya yang kreatif itu butuh ulet. Thomas Alva Edison kalau nggak ulet nggak keluar bola lampu, betul? Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada banyak dari Anda. Ayo ulet lagi, konsisten lagi. Percayalah Tuhan mempercayakan Anda hal yang baru. Kita bertindak, Tuhan mengurapi. Kita bekerja, Tuhan melipat kali gandakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tindakan kita diperlukan. Ya, yang kelima. Untuk bisa kreatif, mesti tinggalkan cara-cara sukses yang lama. Aduh, manusia itu kadang-kadang suka dengan namanya kenyamanan. Mau ngalamin hal baru dengan Tuhan. Tetapi tidak mau meninggalkan cara-cara kemenangan yang sudah berlalu. Padahal di setiap musim, Tuhan selalu punya strategi yang baru. Yesaya 43 ayat 16 dikatakan, begini firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Itu dulu. Yesaya 43 itu berkata, dulu, yes, aku bisa membuat jalan melalui laut, melalui air yang hebat dulu bangsa Israel. Tapi firman-Nya berkata,
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di mana? Di padang gurun, bukan lagi melalui melaut. Tuhan punya strategi yang baru. Dan bisa membuat sungai-sungai tercipta di padang belantara yang gersang. Dalam hidup seringkali kita lebih, oh Tuhan kalau kerja tolong saya mesti kayak mirip yang itu. Atau mungkin kayak yang pernah saya lewati. No. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau terlalu cinta kemenangan yang berlalu, makanya engkau gak ngalami sesuatu yang baru. Buka hati lebar-lebar sama Tuhan. Tinggalkan yang sudah berlalu, karena Tuhan punya cara-cara yang baru hari ini. Saya suatu kali ketemu sama seorang ibu. Ibu ini usianya sekitar 63-an. Saya sangat diberkati, kesaksiannya luar biasa. Dia ngomong kayak gini sama saya, Ki, tante ini ditinggal meninggal sama om. Gak gampang. Terus gimana tante? Hari-hari itu saya cuma bisa doa sama Tuhan karena juga ditinggalin utang. Gak gampang, Ki. Belum lagi beberapa orang yang ngambil barang saya nggak bayar, habis rasanya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya cuma akhirnya hari itu belajar ulet. Ini tante-tante, oma-oma 63 tahun bikin produksi sepatu. Sampai akhirnya dia tuh belajar dari YouTube gimana caranya moto, gimana caranya bikin video, gimana dia bisa lihat tren-tren yang ada. Dia coba bikin sendiri dengan keuletannya. Coba saya minta Anda tampilkan multimedia. Next. Ini istri saya. Next. Buatan istri saya. Ini. Saya lihat beberapa waktu yang lalu. Ini oma-oma 63 tahun. Tapi followernya 133 ribu. Saya gak ada apa-apanya. Dia belajar foto. Saya tanya gini, tante belajar foto dari mana? Dari YouTube. Kakiku sendiri tak foto, tak edit. Itu caranya banyak. Waduh, tante saya pun belajar dari tante kalau gitu. Singkat cerita, kreativitas yang membuat usahanya diberkati Tuhan luar biasa. Hari ini saya mau katakan, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Siapa yang ulet akan dipercaya hal-hal baru dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhanmu yang luar biasa. Ya, yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Bagaimana bisa kreatif? Kita ternyata perlu keluar dari rutinitas. Ambil waktu istirahat deh. Keluar dari rutinitas Anda. Saya kadang-kadang keluar dari rutinitas semudah saya duduk sebagai jemaat. Beneran. Tiap minggu udah biasa khotbah. Ketika duduk sebagai jemaat, itu banyak kreativitas baru dari Tuhan muncul di sana. Pendetanya khotbah. Saya buat khotbahnya jadi lagu, beneran. Jadi jangan kaget kalau misalnya saya lagi duduk di ibadah. Nih Frankie ini ngapain kok pegang handphone terus digini-giniin, kenapa? Itu artinya lagi membuat khotbah jadi lagu. Suatu kali saya pernah melayani satu gereja. Pendetanya lagi khotbah tentang masa penantian. Jadilah sebuah lagu. Masa penantian, masa yang indah. Gara-gara duduk jadi jemaat, keluar dari rutinitas, muncul karya baru. Berikanlah ruang kebebasan buat orang-orang yang Anda pimpin supaya mereka bisa berkreasi. Itu keluar dari pakem. Saya suatu kali kasih kepercayaan sama tim saya, pemain keyboard di band saya. Saya ngomong gini, dia panggil saya, kok boleh enggak kok? Yang lagu ini aku aransemen bebas. Gak tahu kenapa hari itu, padahal saya ini biasanya orangnya cukup detail urusan aransemen. Tapi hari itu saya ngomong gak gini, bebas kamu mau bikin apa. Keluar dari pakem musik saya, silahkan. Gara-gara dikasih kepercayaan, akhirnya dia berkreasi dengan luar biasa. Sampai akhirnya lagu itu, judulnya Sekali Yesus Selamanya Yesus, aransemennya masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia. Tuh lihat. Gara-gara keluar dari rutinitas, dikasih kebebasan untuk berkarya, muncullah ide-ide yang baru. Hari ini mungkin beberapa dari Anda perlu ngambil waktu cuti sebentar, keluar dari rutinitas.
Tuhan mau bicara banyak hal baru dalam hidupmu. Tangkap ini. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. Kita bangkit diri sama-sama yuk. Kolose 3 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini sebagai ayat penutup kita. Ya, hari ini. Saya berdoa. Keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang kreatif. Pekerjaan Anda dipenuhi kreativitas dari Tuhan. Ya, cara Anda mengajar anak Anda, cara Anda berkomunikasi, menjalani pernikahan, Tuhan limpahkan kreativitas buat setiap kita. Katakan amin. Ya, apapun profesi Anda, hari ini ingat, engkau diciptakan kreatif seperti Tuhan kita kreatif juga. Ya. Kolose 3 ayat 10 kita baca dalam hitungan ketiga, 2, 1. Kalian sekarang sudah diberi apa? Hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui apa? Terus menerus. Katakan sama-sama terus menerus. Oleh siapa? Oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Kenali bahwa Tuhanmu bukan cuma penyembuh. Dia Tuhan yang menciptakan. Dia maha kreatif. Amin. Saya berdoa apapun profesi Anda, Tuhan mau pakai Anda sebagai inovator-inovator hari-hari ini. Karena Tuhan kita kreatif. Anda juga bisa ngalamin itu dari Tuhan. Datang sama Tuhan saat ini. Mungkin main Diki, coba Diki. Allah kuasa melakukan segala perkara. Katakan Allah ku maha kuasa. Katakan Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Katakan sama-sama Allah ku maha kuasa. Yang percaya nyanyikan lebih tinggi lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Katakan sama-sama lebih tinggi lagi. Yes, hampiri Tuhan sore hari ini. Yes, Allah kuasa melakukan segala perkara. Katakan Allah, ini yang kami percaya. Engkau punya jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru Tuhan. Seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Pakai waktu ini hampiri Tuhan sama-sama yuk. Mungkin hari ini kau sedang terjebak dalam rutinitas sampai kau gak ngalami hal yang baru dari Tuhan. Mungkin kau sedang seperti orang yang gak punya visi ke depan mau kemana. Ataupun mungkin kau punya banyak mimpi tapi gak tahu caranya harus seperti apa. Kau sedang lelah. Izinkan hari ini Tuhan membangkitkan kau kembali. Dia punya kreativitas baru buat hidupmu. Tuhan gak cuma pemulih, tapi Dia Tuhan yang kreatif. Dia pencipta segala-galanya. Mungkin hari ini kau datang dengan masalah dengan karaktermu, kesehatan, pekerjaan, keluarga. Kau sedang bingung gimana bisa mengarahkan anak-anakmu. Kau sedang bingung gimana bisa handle pekerjaanmu. Engkau bingung gimana bisa nata waktu ini dan itu. Kita butuh kreativitas itu dalam segala hal. Kita gak tahu tapi Tuhan tahu. Kita gak sanggup tapi Tuhan bisa melimpahkan kesanggupannya, kreativitasnya buat kita. Hari ini bergaul karib sama Tuhan. Karena Roh Kudus adalah sumbernya. Ketika kau connect sama sumbernya, terang kreativitas kembali menyala di sana.
Sepakat dengan rencana Tuhan. Buka hati yuk, buka hati yuk. Mumpung ini akhir tahun. Pakai momentum ini tuh doa gini. Tuhan, aku letakkan semua ambisiku. Visimu apa buat hidupku? Karena ketika kita sepakat dengan rencana Tuhan, seperti Musa menangkap tuntunan Tuhan untuk membangun kemah, Tuhan menyampaikan rancangan demi rancangan yang begitu kreatif, disingkapkannya dengan detail dari Tuhan. Tuhan mau menyatakan itu di hidupmu. Hari datang sama Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku? Nyatakan juga kerinduanmu, gak apa-apa sama Tuhan. Ngomong, Tuhan aku pengen tahun depan ada hal-hal ini yang aku kerjakan. Bawa doamu sama Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan punya yang lebih besar daripada itu. Tuhan selalu punya yang lebih baik daripada itu semua. Nyatakan rencanamu yang kreatif terjadi dalam hidupku Tuhan. Aku mau sepakat. Aku mau ulet hari-hari ini. Aku mau jadi orang yang gak mau menyerah. Roh Kudus bangkitkan aku saat ini. Hari ini aku mau tinggalkan cara-cara sukses yang lama. Mungkin dulu aku punya cara-cara ini. Tetapi ingat, musim berubah. Tuhan punya strategi yang baru buat kita. Dia tidak pernah mau anak-anaknya kelaparan. Dia mau anak-anaknya jadi berkat. Dia kepingin anak-anaknya bukan orang yang berhutang, tapi justru orang yang memiutangi banyak orang. Tangkap kerinduan hati Bapa di surga hari ini. Dulu mungkin kau orang yang begitu kuat di area tertentu, tapi kau sekarang merasa seperti orang tidak berdaya. Hari ini bangkitlah engkau pahlawan-pahlawannya Tuhan. Hari ini Tuhan bisa menyatakan kreativitas Tuhan dalam hidupmu. Ingat kesaksian Oma tadi yang 63 tahun. Tidak pernah ada kata terlambat di dalam Tuhan. Hari ini minta Tuhan nyatakan kreativitasmu dalam hidupku. Aku mau ulet, aku mau tinggalkan cara-cara yang lama. Aku mau buka hati lebar-lebar sama tuntunan Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh aku belajar lagi dan lagi, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Engkau bisa menyatakannya dalam hidupku. Dan Tuhan mungkin hari-hari ini kami mau ambil waktu keluar dari rutinitas kami. Mungkin kami perlu take a break sebentar. Mau nangkep tuntunan Tuhan. Di waktu dimana kami bisa relax. Disitulah kami percaya akan banyak tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Kami keluar dari rutinitas kami. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, nyatakan pesan-Mu buat setiap kami. Biar kami sadar bahwa hidup kami ada untuk mempermuliakan Tuhan. Biar kami sadar ketika kami kreatif, kami bisa bantu banyak orang. Sadarkan kami ketika kami kreatif, kami akan mendorong inovasi-inovasi berikutnya akan muncul. Roh Kudus, Tuhanku yang hidup, pakai kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat kreativitas hari ini dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua orang yang diurapi dengan kreativitas, katakan sama-sama. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Tuhan memberkati. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Franky Kuncoro. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak Franky dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Dan saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Dan sedikit info tambahan saudara bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk nonton konser daripada Jonathan Prawira, saudara nanti sepulang ibadah bisa mampir ke counter sekretariat di depan. Bagi yang mau nanya-nanya atau mau beli tiketnya bisa tanya-tanya di counter di depan. Seperti apa nanti akan dibantu oleh para tim yang ada di counter di depan. Baik, saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri bersama. Kita mau bersama deklarasikan doa persembahan. Dan setelah doa nanti tidak perlu duduk saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami percaya kami bawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui Pastor Frankie Kuncoro ya Bapa. Kiranya firman yang Kau tabur ini Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu Tuhan, memakai lebih dahsyat lagi, memberkati berlimpah-limpah, dan Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Biarlah Pastor Frankie Kuncoro terus menuai banyak jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Kiranya terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Kau berikan berkat kreatif untuk usahanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.